Hello, hello, hello. Welcome back. Jadi di video kali ini gue bakal coba react beberapa romantic movies yang ada di tahun 2018. Ini nih gue ambil dari channel Top Notch Movies. Udah di update 2 tahun yang lalu. Coba kita react. Sampai gue belum lihat nih video-video ini. Jadi coba kita lihat dan kita tebak ini film tentang apa dan judulnya apa. Harusnya sih gue udah nonton ya. Check this out. Oke, bentar gue kecilin suaranya. Oke, ini kayaknya udah gampang banget sih ditebak. Ini 50 Shades of Grey, tapi gue lupa ini series keberapa. Ini kayaknya yang terakhir deh, 50 Shades of Grey. Iya, ini film 50 Shades of Grey. Si Anastasia sama Mr. Grey udah nikah di sini. Jadi di apa ya, 50 Shades yang ini kan series ketiga, yang keduanya itu si Anastasia-nya itu sempat kerja sama gue lupa siapa namanya. Nah, yang di kedua itu si Mr. Grey-nya itu ngebeli perusahaannya dan si Anastasia-nya itu hampir di dalam tanda kutip udah berkuasa tuh sama mantan bosnya itu. Dan akhirnya itu bosnya ditendang dari perusahaannya karena kan udah dibeli sama sama Mr. Grey. Dan di ketiga ini itu kurang lebih sih pembalasannya gitu. Nah, jadi di yang selanjutnya ini si siapa Anastasia sama si Mr. Grey itu berlibur karena ya mereka udah nikah, jadi dia mau honeymoon gitu nggak salah di ke salah satu negara, tapi nggak berdua tapi sama teman-teman. Ini adegan sensualnya lebih banyak ya karena memang mereka udah nikah dan ngelakuinnya di berbagai tempat. Jadi ini restricted sih buat 18 tahun ke atas kalau yang nonton. Nah, jadi film ini tuh sebenarnya recommended buat yang buat pasangan sih. Dan mereka juga apa ya? Bisa dikatakan setelah menikah gitu permasalahannya bisa dibilang lebih lebih cheesy dan mungkin dibanding sama series yang 1 sama 2, ratingnya ini bakal lebih kecil soalnya kayak FTV banget, kayak abis lu nikah, abis itu lo ketemu musuh, abis itu diculik si Anastasia dan gitu ya, FTV lah. Nah, kan yang di keduanya itu si Anastasianya itu di apa? Bosnya itu kan dilempar sama Mr. Bean, Anastasianya kemudian jadi bosnya. Jadi bosnya. Jadi bos dari publishing yang tadinya dia tuh cuma jadi sekretari atau apa. Speaking of my husband as if I weren't here, Anna. I made a vow to love you faithfully. Ya udah mereka tuh akhirnya sempat sedikit ada pertengkaran, mereka bakal nikah atau enggak ya. Si anaknya balik lagi agak takut sama Mr. Grey, takutnya boyishnya playboynya itu balik lagi gitu. Oke. Tapi balik lagi sih, ini cukup menarik buat ditonton. Tapi ya ratingnya balik lagi sih lebih kecil dari yang 2 sebelumnya. Tapi kalau mau nonton yang sensual, film ini cukup menarik buat ditonton. Ya, 50 Shades of Grey. Ya, one for me. 50 Shades of Grey. Nah, itu di ujungnya itu kan ada yang penculikan gitu. Nah, itu tuh mantan bosnya yang mau apa ya?
yang membalas dendam karena posisinya sebagai bos di kantor publishing yang dibeli sama Mr. Grey itu ambil gitu lah, ibaratnya kayak dia membalas dendam karena semuanya gitu. Ya klise sih pastinya permasalahan FTV kita. Oke, kita lanjut ke yang kedua. So why Tahiti? What brought you here? I want to chase adventures. Hello, who's this guy? Ini gue lupa nih judul filmnya apa, tapi gue pernah nonton sebentar. Yang main nih, yang main Divergent, gue lupa nama aktrisnya siapa. Gue lupa namanya dia siapa, tapi pemeran utamanya dia sama seorang cowok pelayar gitu. Jadi dia pelayar melintasi negara gitu. Jadi dia memakai kayak semacam kapal kecil. Dia tuh muter-muter negara atau muter mana gitu. Nanti cewek ini tuh naksir dan diajak buat muter-muter. Tapi pertamanya dia agak-agak takut karena harus apa ya? Karena harus ya pokoknya naik kapal kecil gitu dan dia bakal melintasi mana. Tapi karena emang udah suka si ceweknya ini, gue lupa namanya siapa. Akhirnya dia mau diajak cowoknya. Tapi ya lagi ini karena ini film psychological thriller, mungkin bisa bilang psychological thriller, walaupun ada romance-nya pasti ada dong permasalahannya. Jadi permasalahan itu muncul ketika nah di sini tuh si ceweknya udah mau nih diajak buat berlayar sama cowoknya, tapi ibaratnya kayak honeymoon kecil. Nah, tapi sebenarnya tuh ini permasalahannya baru dimulai, permasalahan yang sebenarnya. Oke, ini juga diambil dari kisah nyata ya. Nah, jadi dia itu kayaknya kayak salah ngambil jalan gitu, terus dia harus masuk ke pusaran. Dia masuk ke pusaran air gitu, dan endingnya adalah di permasalahan adalah ketika ya lu bisa tahu lah kelanjutannya. Jadi kapalnya itu kena hantaman ombak yang gede dan akhirnya ceweknya bangun, cowoknya nggak ada. Dan disitulah permasalahannya dimulai. Kenapa? Karena ceweknya itu ada di tengah-tengah laut terbangun dan dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu ada di mana dan nggak tahu gimana caranya harus. Oh, dia nemuin nih, dia akhirnya bisa nemuin cowoknya. Ya, lihat dia ada di tengah-tengah laut gitu, nggak tahu dia bakal selamat atau enggak. Kalau lu mau tahu ya lu harus tonton sih sampai selesai. Oke. Judul filmnya apa ya? Gue lupa juga sih. Oh, yang main tuh Shailene Woodley. Dia yang main Divergent series. Oh, nih. Judul filmnya Drive. Itu film kedua. Dibandingkan film pertama, bisa dibilang film kedua ini lebih menarik karena nggak cuma ngomongin romance, tapi juga ada petualangannya sedikit menarik. Oke, selanjutnya film oh, nih gue sempet nonton juga. Ini tuh kayak film dia tuh gue pernah nonton juga ini, tapi gue lupa judulnya. Kayak dia tuh film cowoknya itu anak dokter, tapi bukan anak dokter, anak saudara atau siapanya gitu. Dia itu dia itu suka sama salah satu orang kaya gitulah, anak orang kaya, dan anak orang kaya juga suka, tapi karena
balik lagi nih, film coba polisi sih kayak dia itu kayak perbedaan kasta gitu, jadi nggak diperbolehin sama orang tuanya. Saw the way you were looking at the girl. Good morning, Mr. Daniels. Perhaps you'd like to be on a winning team. You're meant to be with. Tapi dia tuh pelari yang dia tuh kemana-mana tuh lari. Nah lari tuh cepat banget. Nah itu yang jadi apa bisa dibilang tuh kayak selling pointnya, dia tuh kuat. Disitulah letak spesialnya dia sama cewek itu. Gue juga agak lupa sama film ini judulnya apa. Oh, Running for Grace. Kalau lu suka yang klise, kayaknya Running for Grace ini lebih cocok dibandingkan 50 Shades of Grey. Tapi kalau lu suka yang psychological thriller, lu harus nonton yang Adrift. Dari 3 ini gue lebih condong buat ngasih rekomendasi yang Adrift. Kalau soal itu psychological banget sih, lu di tengah laut gitu. Dan lu harus ngelakuin apa, dan lu harus tahu sih. Menarik. Selanjutnya, ini film apa ya? Gue nggak tahu nih. Oke, ini gue nggak tahu. Kayak ini kayak orang nggak nikah, kayak nggak nikah ya sih. Ya, klise sih film yang ini. Gue nggak tahu ini film apa dan pemainnya juga nggak ada yang tenar. Kecuali tadi si yang main di X-Men, pasangannya Phoenix gue lupa sih nama. Duh ini orang dan film orang tua gitu ya, kayak nggak cocok buat ditonton. Ya klise banget, kayak orang belum menemukan cinta sejatinya sampai usianya tua. Habis itu dia ketemu cowok dan akhirnya dia hook up, tidur bareng, terus cowoknya suka sama ceweknya, terus ceweknya itu kayak nggak percaya sama pernikahan, tapi pas diajakin nikah dia mau fuck ini kayaknya. Aduh ini klise banget sih film ini klise, tapi gue nggak tahu judulnya apa dan gue nggak pernah nonton, tapi dari trailernya aja kayaknya sih kayak gitu ya. This is a key to my house. That's my birthday present. Oke, klise banget. Oke, kayaknya nggak cocok buat yang muda sih soalnya film tua gitu. Film terakhir. Oke, ini gue nggak tahu juga film terakhir. Oke, makin aneh. Gue nggak tahu. I couldn't have explained it better myself. Tucker Crow. Tucker Crow, as in Duncan's idol, Tucker Crow. Yeah, it's really me. Sama I have no idea about this film. Kayak terlalu tua gitu. Yang terakhir. You're not downstairs, are you? That's me and my high school chess club. I can explain this. I'm not trying to trap you or cut your head off or whatever. Oke, lagi-lagi film buat orang tua dan kayaknya nggak cocok banget sih buat yang. Hey, how have you been? Duncan Thompson. Oh shit. Tucker Crow. I'm Stevie Wonder. Just take it Real mature, Annie. Aduh, gue nggak tahu dah. in me. Do you think there's any way? Kayak dia ketemu orang yang dia sukain pas masih muda, atau ini favorit apa sih, dia suka sama seseorang di masa lalu, atau dia itu adore sama cowok yang tadi gitu. Aneh tapi ini. Oke, gue nggak tahu nih yang terakhir ini film apa. Coba kita cek dari yang komentar. 50 Shades of Grey, Adrift, I Wish Juliet Naked. Oke. Kalau gue harus ngurutin, gue lebih suka Adrift
kemudian Running for Grace, terus ketiga 50 Shades of Freed, 4 All I Wish, yang keempat Juliet Naked, nomor 5 All I Wish. Karena kenapa gua naruh All I Wish? Makanya soalnya tuh kayak aneh aja sih lu ngeliat kayak orang udah tua terus dia kayak galau gitu, itu udah bukan kayak fasenya dia lagi. Ya kayak gitu sih, aneh. Tapi nggak tahu juga berapa banyak yang nonton waktu itu. Tapi kalau itu banyak yang nonton, mungkin di situ ada pasar yang bagus buat film-film galau, tapi untuk spesifik older, spesifik gender yang tua gitu. Mungkin kayak orang-orang tua lo yang udah usia 40 sampai 50 yang mau mengenang masa muda mereka, mengenang masa romansa mereka. Mereka nonton All I Wish mungkin bisa nyampe. Oke, itu dia beberapa video romantic movies 2018 yang di tahun 2018 yang mungkin bisa kalian tonton. Tapi yang paling jadi sorotan sih tetap 50 Shades of Freed. Karena balik lagi hubungan Mr. G sama Anastasia tuh lumayan rumit. Oke, itu aja sih buat sekarang. Terima kasih udah mendengarkan atau menyaksikan video ini. Like dan komen kalau menurut lo video ini bagus. Dislikes juga boleh kalau menurut lo video ini butuh sedikit improvement lagi atau ada visual yang lebih menarik. Ya paling itu aja sih. Thank you for your attention and bye. Comment video apa lagi yang harus gue buat. Bye.